Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita dimanapun kita berada. Pada hari ini kita siapkan hati kita, kembali kita datang beribadah secara online. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas atas ruang dan waktu. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya saat kita membuka hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, lawatan Tuhan hadir atas hidup setiap kita. Mari siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, saat ini kami buka hati kami sepenuhnya. Kami siapkan hati kami datang untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Lawat siap kami satu persatu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu, Roh Kudus, Kau adalah jawaban bagi hidup siap kami. Kau sanggup menolong kami, Kau sanggup menyembuhkan siap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu sanggup untuk melawat siap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Kau baik bagi kami. Apapun keadaan kami mau senantiasa menaikkan syukur kami, sebab kami tahu Kau bekerja di dalam hidup kami mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Angkat suara-Mu, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa.
syukur-Mu. Kami naikkan syukur kami atas kebaikan-Mu, Tuhan. Lembah yang kelam yang tak kami lewati tanpa hadir-Mu, Tuhan. Hatiku sama-sama deklarasikan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tak ada lembah kelam, sebab Kaulah Yesus. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu. Angkat suaramu lebih lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Walau keadaan tidak menentu, bahkan sekalipun bumi bergoncang, kami berkata Engkau tetap Allah kami, Allah yang setia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia
nyanyikan dengan sepenuh hatimu. Katakan Kau dahsyat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah, ku sembah, oh, ku sembah, hanya Engkau. Oh, rabasikarabalabat hadarabalaba, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan
peliharaku seumur hidupku. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga aku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga aku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita kembali bersekutu dalam kebaktian ini, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memberikan kita iman supaya kita benar-benar berpegang pada firman Tuhan, tidak menambah dan tidak mengurangi firman Tuhan. Kita tetap pegang firman Tuhan karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Seperti dikatakan di dalam surat Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19. Ya, jadi firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh kurang, tidak boleh dirubah. Firman Tuhan ya dan amin. Ya. Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Kita bersama baca bersama-sama. Wahyu pasal terakhir, Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu daripada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Lalu yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Ya, aku datang segera. Amin. Ya, datanglah Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh menambah firman dan tidak boleh mengurangi firman. Siapa yang menambah firman Tuhan atau mengurangi firman Tuhan tidak akan masuk surga. Jelas sekali. Tidak boleh masuk surga. Ya. Contoh, ada beberapa contoh yang mau saya berikan. Seperti Gideon. Gideon melihat tentaranya Gideon. Ya, dia membawa 32.000 pasukan untuk melawan tentara Midian. Gideon membawa 32.000 pasukan untuk melawan tentara Midian yang jauh lebih banyak daripada tentara Gideon, tentara Israel. Tuhan bilang, Gideon, terlalu banyak itu rakyat yang kau bawa daripada yang aku kehendaki itu. Terlalu banyak rakyat yang kau bawa daripada yang aku kehendaki. Ya, kita baca di dalam Hakim pasal 7 ayat 2 dan sampai dengan ayat 3. Hakim pasal 7 ayat 2 sampai 3. Kita baca bersama. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon,
terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Bayangkan, ya, 32.000 orang di bawah sama Gideon. Tapi nggak terlalu banyak itu, ya. Jangan-jangan nanti kalau mereka menang, karena kita banyak maka kita menang. Maka berita pada rakyat itu, siapa yang takut supaya mereka keluar, mundur dari dari pegunungan ini. Ternyata yang mundur 22.000 orang. Jadi tinggal 10.000 orang. Tinggal 10.000 menghadapi tentara Midian yang jauh lebih banyak jumlahnya. Tapi itulah kehendak Tuhan. Tuhan hanya mau berapa yang Tuhan mau. Lalu Tuhan bilang lagi kepada Gideon, masih banyak itu. Suruh mereka minum, ya. Suruh mereka minum. Siapa yang minumnya rakus, kamu lihat mereka. Siapa yang minum air di kolam itu dengan sopan, kamu kumpulkan. Siapa yang tidak sopan, singkirkan. Ternyata yang sopan minum air itu hanya 300 orang. 300 orang. Jadi dari 10.000 turun jadi 300 orang menghadapi tentara Midian yang jauh lebih banyak. Puluhan ribu banyaknya. Hanya 300 orang. Itu yang Tuhan kehendaki. Hanya 300 orang. Dan dengan 300 orang pilihan Tuhan itulah, ya, Gideon mengalahkan tentara Midian. Kalah 300 orang. Ya, Gideon membagi 3 pasukan itu menjadi tiga bagian, 100. Dan mereka hanya meniup sangkakala dan mereka berteriak, pedang Allah, pedang Gideon. Langsung mereka berseru dan tentara Midian saling membunuh. Kalah tentara Midian. Itulah kenapa. Karena Gideon taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, Gideon nurut aja, taat pada firman Tuhan. Dan benar, Gideon menang dengan tentara hanya 300 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh daripada Yosua, hamba Tuhan yang menggantikan Musa untuk memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya. Di dalam Yosua pasal 6 ayat 2-5. Ya. Mari kita baca bersama. Yosua 6 ayat 2-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini serta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menghindari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Jadi Yosua katakan, kita akan mengelilingi tembok Yeriko ini, ya. Setiap hari sekali. Jadi tiap hari sekali. 6 hari berarti 6 kali. 6 kali mengelilingi akan tembok Yeriko, benteng Yeriko itu. Tiap hari sekali. 6 hari berarti 6 kali. Tapi Tuhan bilang, tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi tembok Yeriko. 7 kali. Jadi jumlahnya berapa? Ya, 6 tambah 7 jadi 13 kali. Jadi 13 kali rakyat itu mengelilingi tembok Yeriko. Ya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Tuh. Jadi Yosua taat kepada firman Tuhan.
Yosua kasih tahu rakyat supaya kamu mengelilingi benteng Yeriko itu sekali dalam satu hari. Nah, 6 hari lamanya kamu kelilingi, jadi 6 kali. 6 kali. Dan semua para imam harus membawa trompet sangkakala dari tanduk. Nah, kalau sangkakala itu bunyinya panjang, semua rakyat harus bersorak, langsung tembok Yeriko akan roboh. Kamu menyerbu masuk ke Yeriko, kamu akan kalahkan itu. Ya. Jadi 6 hari lamanya kamu keliling itu. Setiap hari sekali, jadi 6 kali. Tapi hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi benteng itu. 7 kali. Jadi 7 kali, 7 tambah 6 sebenarnya 13 kali. Jadi seluruhnya 13 kali rakyat itu mengelilingi tembok Yeriko itu. 13 kali. Sesudah 13 kali rakyat disuruh berseru dengan suara keras. Lalu waktu sangkakala dibunyikan, rakyat harus berseru dengan suara keras sekali. Maka tembok Yeriko itu akan roboh. Dan semua rakyat langsung masuk menyerbu ke dalam benteng Yeriko. Sudah tahu itu. Jadi Yeriko dirobohkan dan Yeriko kalah. Waktu saya pernah pergi ke Israel dulu, saya melihat itu tembok Yeriko lebar sekali itu. Ternyata temboknya itu ada kira-kira 2 kereta bisa lewat di situ. 2 kereta bisa lewat di situ. Jadi tebal sekali. Kalau kita perhatikan, mana bisa kalau bukan Tuhan, tidak ada bulldozer. Dan jatuhnya itu tembok Yeriko tuh bukan ke dalam tapi keluar. Jadi keluar. Jadi itu malaikat Tuhan yang robohkan itu. Nah, itu dia. Jadi kuasa Tuhan, kalau kita taat firman Tuhan, bukan kita yang bertindak, Tuhan yang bertindak, malaikat Tuhan yang bertindak. Dia robohkan itu benteng Yeriko sampai Yosua masuk menyerbu, beroleh kemenangan yang gilang gemilang. Nah, Yosua taat kepada firman Tuhan, ya. Gideon taat kepada firman Tuhan dan menang semua. Dari impossible ke impossible. Contoh yang ketiga, hanya 3 contoh saja mengenai Naaman. Naaman adalah panglima Raja Aram. Naaman itu adalah panglima Raja Aram. Kita baca bersama-sama di dalam 2 Raja 5:10. Naaman itu orang kusta, tapi dia panglima Raja Aram yang sangat disegani oleh Raja Aram. Sangat disegani sekali, tapi dia sakit kusta. Suatu ketika Raja Aram suruh dia pergi ke Israel supaya dia didoakan oleh Elisa. Kita baca 2 Raja-Raja 5:10 dan ayat 14. 2 ayat kita baca. Elisa menyuruh seorang suruhan kepada Naaman dan mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi pembantunya Elisa mengatakan, Bapak Elisa mengatakan, suruh katanya Naaman pergi mandi ke sungai Yordan. 7 kali tenggelam, 7 kali harus menjemakkan diri, maka Tuhan akan pasti sembuh. Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah Elisa. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Jadi Naaman taat kepada firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Elisa. Naaman taat. Dia tenggelamkan dirinya 7 kali. 7 kali. Ya 7 kali. Kalau 8 kali gak akan jadi. Atau 5 kali. Harus 7 kali. Naaman harus tunduk kepada hamba Tuhan ini. Walaupun dia panglima pasukan Aram yang sangat disegani. Dia tunduk kepada firman Tuhan 7 kali. Maka dia masuk sungai Yordan. Dia 7 kali dia membenamkan dirinya ke bawah. Waktu dia bangun kembali, ternyata kulitnya seperti kulit bayi. Sembuh sekali, bersih sekali. Nah, itulah kalau kita taat pada firman Tuhan, pasti mukjizat terjadi. Jemaat Tuhan, saya mohon supaya kalian tuh benar-benar berpegang pada firman Tuhan. Waktu Yosua mau menyeberangi sungai Yordan untuk mengalahkan tanah Kanaan, ya. Tanah Kanaan waktu itu penduduknya orang tinggi besar, raksasa, Bani Enak namanya. Nah,
Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua, kalau engkau berhasil, engkau harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Ya, maka Yosua pegang firman itu. Lalu Tuhan bilang kepadanya, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalanan akan berhasil dan engkau akan untung. Tuh, Yosua 1 ayat 7 dan 8. Nanti jemaat baca sendiri. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Tuhan bilang, Yosua, engkau harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri firman Tuhan. Jadi tetap berpegang firman Tuhan, tidak boleh menyimpang dari firman Tuhan, kiri atau kanan. Engkau tetap berpegang firman Tuhan, bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan, maka perjalanan akan berhasil. Engkau akan beruntung. Tuh, Yosua 1 ayat 7 dan 8. Dan benar, Yosua taat pada firman Tuhan, dan Yosua berhasil. Dia merebut tanah Kanaan, dia menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan raksasa Bani Enak. Takluk semua, ya, termasuk tadi benteng Yeriko bisa dirobohkan. Takluk. Jadi tidak ada satupun yang bisa menghadapi Yosua. Kenapa? Yosua taat kepada firman Tuhan, ya. Yosua taat kepada firman Tuhan, maka dia memperoleh kemenangan yang ginang gemilang. Yosua taat pada firman Tuhan. Gideon juga taat pada firman Tuhan, beroleh kemenangan yang ginang gemilang. Ya, ya, Naaman juga sembuh karena dia taat pada firman Tuhan sampaikan oleh Nabi Elisa. Ya, jemaat Tuhan, rajinlah merenungkan firman Tuhan siang malam. Saya minta kepada kalian berkali-kali, berulang-ulang saya katakan, firman Tuhan adalah Allah sendiri. Yesus katakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik firman Tuhan tidak digenapi. Jadi satu titik firman Tuhan lebih berharga daripada langit dan bumi. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Maka saya minta kepada kalian jemaat Tuhan, renungkan firman Tuhan siang malam, ya, maka engkau pasti berhasil. Apa yang kau lakukan pasti beruntung, ya, engkau pasti beruntung. Tuhan berfirman, firman Tuhan ya dan amin, nggak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kita tetap berpegang pada firman Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, karena iman berasal dari pendengaran firman Tuhan. Iman dari firman Tuhan. Kita bertindak dengan iman sesuai firman, berhasil. Keluarga kita diberkati, bisnis kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati, apa saja kita lakukan berhasil, perjalanan berhasil. Kalau kita taat firman, tidak menyimpang dari firman Tuhan, berpegang firman, melakukan firman Tuhan dengan setia. Haleluya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan bersama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan firman-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan firman-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, kasih-Nya tidak berubah. Yesus tetap dari sama, Alfa dan Omega, dari dahulu sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berubah, firman-Nya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah. Pegang firman Tuhan, mukjizat pasti terjadi. Berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau akan diberkati, perjalanan akan berhasil. Dunia resesi, engkau resepsi. Apapun dunia terjadi, kalau engkau pegang firman Tuhan, engkau akan hidup dan mukjizat demi mukjizat Tuhan
Ya, asal engkau tetap berpegang pada firman Tuhan. Tuhan berjalan maju menyelamatkan umat yang diurapi dengan Roh Kudus. Habakuk 3:13. Tuhan berjalan maju menyelamatkan umat yang diurapi Roh Kudus. Kita umat Tuhan pemulihan selalu diurapi Roh Kudus. Kita renungkan firman Tuhan, kita penuh firman Tuhan, kita penuh Roh Kudus, maka Tuhan sendiri berjalan maju menyelamatkan kita. Dunia bagaimanapun kacau, kita selamat. Kenapa? Karena kita penuh Roh Kudus, kita penuh firman Tuhan yang berperan di depan kita. Kita beroleh kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan Tuhan. Tuhan maha baik, sungguh baik dan sangat baik. Kita membutuhkan urapan Roh Kudus dari Tuhan. Setiap kali kebaktian, minta urapan yang terbesar dari Tuhan. Sebab Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Kita akan minta Roh Kudus saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bapa, kami bersyukur padamu untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, supaya kami jangan menambah atau mengurangi firman-Mu, tapi kami tetap berpegang pada firman-Mu, melakukan firman-Mu siang malam, sehingga perjalanan kami berhasil. Kami akan beruntung seperti hamba-Mu Yosua berhasil karena taat pada firman-Mu. Seperti Gideon, hamba-Mu berhasil karena taat pada firman-Mu. Semua itu karena kasih karunia-Mu, taat kepada firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, supaya kami selalu haus rindu merenungkan firman-Mu siang malam, haus rindu ikut ibadah, supaya kami mendengarkan firman-Mu dan kami penuh dengan firman-Mu, dan kami terus diurapi dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami minta padamu supaya Engkau mengurapi kami kembali dengan urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita mau menerima urapan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita tenaga kuasa. Roh Kudus menjadikan kita jadi manusia yang lain. Apa saja perbuatan kita berhasil. Roh Kudus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa jadi saksi Kristus. Roh Kudus akan membuat kita berhasil kemanapun kita pergi. Roh Kudus akan menolong kita ingat firman, pegang firman, melakukan firman dengan setia, dan kita berhasil. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mohon padamu Tuhanku, curahkan Roh Kudus-Mu turun mengurapi kami semua yang urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Jemaat Tuhan, terimalah urapan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima. Haleluya. Hosanna, Hosanna, haleluya, haleluya. Ini benar memandang melantung tempat bersama roh melantung tempat kuasa. Haleluya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Kita hitam namanya. Haleluya, udah mana urusan termana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tetap kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan, melepaskan kita, memberikan kita kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur